menuju Allah Subhanahu wa taala. Pasti teman-teman semua itu pernah merasakan luka, pernah mengalami luka, ya kan? Pernah gak? Nah, Ya, Pernah, Ustaz. ya pasti semuanya pernah. Bahkan saya pun pernah mengalami luka. Ya asik. Pastilah ya, semua manusia alami dan normal untuk mengalami suatu luka. Tapi luka itu ada dua, luka bagian luar dan luka bagian dalam gitu. Kalau luka bagian luar tuh nggak terlalu sering karena kan jatuh tuh bisa dihindari, tapi luka bagian dalam itu, sulitnya sungguh luar biasa, ya kan? Sulitnya sungguh luar biasa dan sangat 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 sulit untuk disembuhkan. Karena luka bagian dalam adalah hati. Ya, teman-teman, hati. Ya, kadang Allah memberi luka agar kita kembali selalu mengenal sajadah. Maksudnya apa, teman-teman? Baik, di sini adalah memberi luka, ya. Memberi luka agar kita kembali. Kembali dalam bahasa Arab adalah raja'i. Raja'i di dalam tafsir Al-Qur'an memberikan tafsir yaitu Allah ingin hambanya semua kembali menghadapnya dalam keadaan tenang. Ya ayatuhan nasul mutmainnah. Gitu kan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah tuh pengen ridho semuanya kembali kepadaku dalam keadaan yang tenang. Ya kan? Maka kata Allah katakan kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai orang-orang yang melampaui batas. Berarti yang melampaui batas itu, teman-teman, tidak hanya orang Islam, tidak hanya orang yang tersakiti, tidak hanya orang yang terluka, orang yang pendosa pun juga termasuk daripada ayat ini. Ya ibadi, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Maka di sini saya sirkan maknanya mengganti mengenal sajadah. Kenapa saya ganti mengenal sajadah, teman-teman dan sahabat? Karena saya ingin sajadah itu bukan hanya suatu benda, tapi di mana tempat kita mencurahkan, menorehkan, menuliskan, menjatuhkan segala kehidupan duniawi kita. Ya kan? Kita mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Coba kalian semua lihat di dalam Al-Qur'an, lihat di dalam hadis. Tempat sholat itu diawali dengan sajadah. Ya kan? Maka Allah memberikan tempat sholat itu namanya musallah, artinya tempat sholat. Dan yang kedua masajid, tempat orang yang bersujud. Ya kan? Tempat orang yang bersujud. Maka sajadah adalah benda yang kita gunakan untuk bersujud. Ya kan? Jadi Allah tuh ingin kita kembali kepada tempat-tempat yang sebaik-baiknya tempat. Yaitu apa? Sajadah, teman-teman. Jadi kita semua pasti mengalami luka, mengalami kesedihan, ya kan? Mengalami egois, mengalami nafsu yang berlebih. Lalu Allah katakan, ayo kembali dan kembali kepadaku. Kembali tersebut bukan maksud meninggal, teman-teman. Tapi kembalilah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru pembuka, teman-teman. Belum masuk materi ini, ya. Ini baru pembuka, ya. Baik, bisa dilanjut? Paham? Kalau paham, jangan lupa acungkan jempolnya, teman-teman. Kalau Ana biasa kajian, Ana minta emojinya berjalan, ya. Semuanya, ya, saya cek, ya. Oke. Baru satu orang yang jempolnya berjalan. Wah, ini Ustadz Ana baru hadir. Insyaallah Ustadzi, Sahib. Bagaimana kabar? alhamdulillah, insyaallah. Kangen Ana lihat wajahmu Sahib, kangen kangenian ini. Nah, ini baru ini dari luar ya. Oh, pantesan ada yuk. Aku dah kate Sahib Ana nih awak dia yang ngundang. Ya Allah, lama nih Anda tak lihat wajah antum Adalah kali sebulan, 2 bulan deng. Tambah gemuk ini. Eh,
Tidak lah, Ditambah tidak kambing nanti. gemuk-gemuknya. Oh, boleh. Tidak, kagak ada undangan tuh antum anak Karen di WhatsApp Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ya, itu namanya sahabat kan. Kalau sahabat tuh begitu teman-teman. Baik, semua paham? Oke, kita lanjut ya. Baru kita awali dengan membuka dengan basmalah. Yuk kita bersama-sama melafazkan basmalah. Dan saya minta teman-teman jangan lafazkan di lisan. Saya minta kalian lafazkan di dalam hati kalian. Karena kenapa? Kalau hati kalian menyebut, tentu pikiran kalian akan menerpa apa itu kalimat, lalu mengatakan dalam lisan kalian. Tapi kalau lisan kalian yang menyebut, belum tentu hati kalian menerpa. Belum tentu hati kalian menjelaskan, belum tentu hati kalian memaknakan. Maka sebutlah bismillah dalam hati. Sebut. Bagaimana rasanya Ustadz orang yang menyebut bismillah? Ketika ia menyebutkan bismillah, tidak ada lagi rasa keduniawian mereka atas ya ini salah ya, agak salah dikit dalam penulisan font teman-teman. Di sini ternyata hurufnya kasroh ya, bukan fathah ya. Maaf ya atas kekeliruan tim saya ya. Ya kita sebut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami senantiasa menyebut Engkau dalam majelis kami ini. Engkau berikan keridhaan kepada kami sehingga Engkau mudahkan, Engkau lancarkan, dan Engkau berikan pemahaman atas ilham yang Engkau berikan kepada kami. Amin Allahumma amin. Baik, selanjutnya ini profil saya ya teman-teman, sudah dijelaskan oleh moderator ya. Wah, moderatornya sampai bingung tuh baca nama ana gitu kan. Ustadz, gelarnya banyak kali lah, satu aja. Ya udah baca aja satu ya. Andri Pintri MQI juga boleh, Andri Pintri MQI juga boleh. Harusnya bacanya tuh bukan CHNLPT moderator, tapi bacanya itu CHNLPT. Nah, CHNLPT. Karena Anda mendapatkan gelar ini di Zoom bersama dosen yang berada di Eropa, yang artinya Certified Learning Prophetic Version The Last of Law Extraction. Nah, gitu ya. Jadi bacanya tuh CHNLPT. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga Indonesia, gitu kan. Jadi teman-teman, saya termasuk Duta Literasi Penada Nusantara Kemenak RI. Saya juga termasuk buku penulis The Power of the Langit. Antum baca tak buku Ana ini, ha? Yang Ana kasih. Oh ada ya, Masya Allah. Jadi Ana kasih juga save Ana ya teman-teman ya. Boleh. Oh beneran diambil. Aduh, saya maaf. Ya Allah. Nah, tuh kok sama ya. Boleh dibeli teman-teman. Malah promosi. Baik, saya juga termasuk penulis buku The Power of Jalur Langit, di mana buku ini berisi tentang seseorang yang sakit hati, yang sedang terluka, yang sedang putus asa, tetapi ia mempunyai jalur langit, yaitu jalan ridhonya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, dan saya juga termasuk, maaf, di Shopee kemarin ada, cuman Ana tutup. Jadi Ana fokusnya ke Gramedia ya. Kalau kalian Gramedianya masih arah Sumatera itu ada. Tapi kalau luar Sumatera belum ada teman-teman. Karena publicationnya belum diterima. Karena di sini belum ada ISBN ya. Kemarin tuh udah ada ISBN. Cuman Ana cabut. Takutnya nanti ada kesalahpahaman gitu kan. Jadi di Gramedia Sumatera ya. Mas udah ada. Tapi kalau luar Sumatera belum ada. Baik. Oke. Ini Ana udah nyampe 10 menit ini. Tadi mulai 10.00 ya. Ini ada waktunya di atas. Di atas presentasi kita ada waktu bentuknya teleponnya. Ana minitkan. Jadi Ana tidak kebablasan gitu kan. Baik. Baru masuk materi. Yang pertama adalah luka generasi Z. Baik. Teman-teman,
Kita semua pasti pernah merasakan overthinking. Apa itu overthinking, Ustadz? Kita zoom di sini. Overthinking itu adalah terjebak dalam pikiran yang tidak ada ujungnya. Teman-teman, di sini ada kata kunci pikiran, teman-teman. Kalau kita banyak berpikir, banyak memikirkan sesuatu hal yang tidak penting, pasti itu tidak ada ujungnya, teman-teman. Tidak ada ujungnya, teman-teman, untuk berpikir itu, kata Imam Al-Albani rahimahullah. Orang yang berpikir itu seolah-olah ia bermimpi setinggi langit. Artinya apa? Tidak ada ujungnya langit itu kan. Langit itu tidak ada ujungnya. Habis semesta ada galaksi, habis galaksi ada lagi bermacam planet-planet lain yang tidak ada ujungnya intinya. Ya. Jadi kita pernah merasakan overthinking, yaitu di mana kita terjebak dalam pikiran yang tidak ada ujungnya, di mana kita memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang membawa hal keduniawian, membawa hubud dunia, membawa ta'ajub ya, membawa takabur, membawa ujub, membawa riak sebagainya. Ya, dan ini yang paling sering sih, apalagi Gen Z ya. Nah, ini paling sering ya. Ini paling sering loh Ustadz. Ini paling sering. Ya kan? Patah hati. Ya, kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Hurt apa? Hurt hati. Kalau patah itu apa? Ana lupa. Patah hati Broken itu heart. paling sering kan? Kekecewaan pada ekspektasi manusia, ya kan? Di mana kita berekspektasi tinggi kepada seseorang, tapi seseorang itu malah mengecewakan kita, membuat kita putus asa, membuat kita patah hati, membuat kita tidak akan percaya lagi. Ya kan? Padahal Rasulullah tuh udah bersabda, jangan pernah kalian gantungkan perasaanmu kepada manusia. Karena manusia hanya bisa mengecewakan. Ya, gitu ya. Ya, jadi di sini ada kata kuncinya ekspektasi ya. Ya, ini apa? Kemauan kita, realitasan kita gitu kan. Kenyataan kita untuk ingin kepada perasaan itu, harusnya perasaan kita tuh, oh kita kan bersama dia tuh pasti gini 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 gini. Ternyata ekspektasi kita tuh terlalu tinggi. Nah, itu namanya patah hati. Contoh. Kalian jatuh cinta dengan seorang pasangan. Pasangan ini tidak terlalu generik atau regenik ya. Tidak terlalu memahami perasaan pasangannya. Sehingga pasangannya salah paham dan berkata kepada dirinya bahwasannya pasanganku ini gak ada artinya. Padahal pasangan yang tadinya itu tidak tahu apa-apa menjadikan kesalahpahaman. Sehingga patah hatilah. Karena menurut sang cewek, menurut sang fulan, pasangan itu tidak sesuai ekspektasi mereka. Tidak sesuai ekspektasi dia. Gitu teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di sini ada broken home. Ya, broken home. Ya, kalau di sini ada yang broken home, coba acungkan jempolnya. Kita berbicara dengan hati. Oke, ada ya teman-teman. Oke, Masya Allah banyak ya. Apa itu broken home? Luka yang berakar dari dalam rumah. Akar teman-teman. Di sini saya menggunakan kata akar. Berakar. Tandanya apa? Itu adalah puncak dari masalah. Di mana harusnya rumah tempat yang paling tenang, rumah tempat yang paling adem, rumah tempat kita berintrospeksi diri. Allah, susahnya menyebut itu pun susah kali. Ya, di tempat kita di mana kita berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, menumbuhkan mahabbah antar keluarga. Tetapi
Karena keluarga kita banyak problem, banyak masalah, entah masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sosial, lain sebagainya, sehingga tumbuhlah broken home, di mana seseorang itu tidak ada rasa tenang di dalam rumahnya. Bahkan saat ia pulang, ia melukai hatinya. Saat ia pulang, ia menghancurkan hatinya. Saat ia pulang, ia menghancurkan realitasnya. Saat ia pulang, ia menghancurkan reagibilitas dirinya. Ya kan? Semua orang pasti merasakan namanya keadaan tidak tenang. Tapi tidak semua orang merasakan broken home. Semoga keluarga kita tetap sakinah, mawaddah, warahmah. Ditumbuhkan rasa ketenangan, rasa cinta. Ya, yang broken home selalulah instinsab. Apa instinsab, Ustaz? Intinsab itu selalulah mengharap pertolongan, mengharap hanya Allah lah tempat kita diberikan ketenangan. Ya, ini yang biasanya, yang keempat ini biasanya terjadi dengan orang yang introvert. Ya, apa itu introvert? Introvert itu adalah suatu kondisi di mana seseorang di tengah keramaian tapi mereka merasa sendiri. Bahkan mereka itu berdiam diri, tidak mau berkomunikasi, tidak mau berkontribusi, tidak mau bekerja sama, lain sebagainya. Ya kan? Dan ini semua teman-teman adalah luka generasi Z, di mana luka ini bisa disembuhkan. Semua luka yang ada di sini bisa disembuhkan. Ya, semua luka yang ada di sini bisa disembuhkan. Apakah paham teman-teman? Oke. Ini dalil ya. Allah itu mengetahui luka kita. Allah tuh mengetahui kesedihan kita. Allah mengetahui keluh kesah kita. Karena Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan di balik kesulitan itu tentu ada kemudahan. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, di dalam kesulitan itu dibalut dengan kemudahan. Ya. Dan Allah ulang ayat tersebut, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Mengapa sih ujian datang? Aduh, salah lagi. Oke. Ya Allah. Oke. Ya Allah. Nah, mengapa sih ujian itu selalu datang? Coba kalian tanya-tanya kan, mengapa sih ujian itu selalu datang? Tiap aku mau senang pasti ujian datang. Tiap aku mau lagi happy, lagi good effect gitu ya kan, good face gitu kan, pasti ada aja ujian, pasti ada aja kesulitan, pasti ada aja kegelisahan. Kenapa sih ya Allah? Apakah engkau tidak memberikan aku ridho untuk selalu tenang? Jawabannya teman-teman bukan seperti itu. Allah itu membentuk kita dengan mahabbah. Mahabbah itu rasa kasih sayang, rasa cinta kita. Allah itu nggak mau kalian itu meninggalkannya. Kalau Allah mau kalian meninggalkannya, ya sudah. Allah berikan sifat keduniawian. Engkau diberi kaya, diberi iPhone 17 Pro Max, ya kan? Diberikan mobil besok, ya kan? Diberikan mobil, diberikan rumah, diberikan anak, diberikan istri yang cantik, suami yang ganteng, gitu kan? Diberikan, ya kan? Tapi Allah tidak berikan ujian. Itu namanya istidraj, teman-teman. Karena kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, manusia itu adalah palungnya ujian. Apa itu palung, teman-teman? Palung itu kayak gini loh. Gitu loh. Kayak air tapi dia tuh bergelombang ke bawah. Pahamlah kalian intinya ya? Masa aku mau kugambarkan pula palung. Gitu intinya. Dia tuh kayak gelombang, terus dia berputar sampai ke bawah ujung. Nah,
Ya, itu kita. Di mana kita berubah-ubah. Jadi kan palung itu teman-teman, palung itu kan menyedot. Menyedot arah kanan, arah kiri kan. Kalau kita lewat situ aja kesedot sampai ke bawah. Nah, begitu pula kita. Kita mau naik ke atas, mau sukses, turun lagi. Dimasukkan lagi oleh Allah, ujian lagi. Kira-kira dia mau naik lagi gak? Oh, naik lagi. Semangat naik lagi, lalu Allah turunkan ujian lagi. Kanan kiri Allah kirim. Tapi ketika hamba itu merasa dirinya tidak berdaya, dia tidak naik, disinilah Allah katakan jangan pernah putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Ya kan? Ya kan? Jadi saat kita tidak naik lagi daripada palung, daripada ombak yang besar tadi, Allah bingung. Kenapa hambaku ini tidak mau berusaha? Kenapa hambaku ini tidak mau tawakal? Kenapa hambaku tidak mau optimis? Gitu kan. Padahal Rasulullah katakan, umatku itu adalah orang yang optimis dan tawakal. Berserah diri kepada Allah dan yang fokus, optimis. Yang orangnya tuh enak gitu kan. Saat ditimpa ujiannya pura-pura gak tahu, dibawa asik aja gitu. Dibawa asik, dibawa dengan energi gitu kan. Dibawa dengan kehappian lah teman-teman. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, penggugur dosa. Ya. Di mana Allah memberikan luka kepada hati kita, memberikan luka kepada jiwa kita untuk menggugurkan dosa yang menempel di tubuh kita. Teman-teman, demi Allah, Rasulullah katakan kepada Allah, ya Allah, jangan pernah engkau tampakkan dosa-dosa umatku di kelak akhir zaman. Karena kenapa? Kalau engkau tampakkan, mereka lebih bau daripada bangkai, lebih najis daripada babi, dan lebih buruk daripada seburuk-buruknya makhluk. Jadi kalau kita berdosa teman-teman, itu lebih lebih bau daripada bangkai, lebih najis daripada babi, dan lebih buruk dari seburuk-buruknya makhluk. Jadi kita diberikan pengguguran dosa, di mana luka di dunia dikurangi. Luka di dunia dikurangi. Allah kurangi segala beban kita. Di dalam diri kita, ya dosa kita. Sehingga kita tidak terlalu berat untuk masuk ke dalam surga. Teman-teman, demi Allah, saya katakan kepada kalian, seluruh umat Muhammad masuk ke dalam surga. Dan tidak semua umat Nabi Muhammad terhindar dari api neraka. Paham kan? Pahami maknanya. Ulang ya. Demi Allah, seluruh umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Tapi tidak semua umat Nabi Muhammad selamat dari siksa api neraka. Maka mintalah doa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inna na'udzubika min 'adzabin nar, misal ya. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar, pedihnya api neraka gitu kan. Naasnya api neraka gitu. Oke, selanjutnya cara Allah merindu. Dia ingin kamu datang bersujud dan mengadu. Nah, ini masuk dalam sholat tadi kan, masuk dalam mahabbah. Kalau Allah sudah menurunkan rasa mahabbah dalam diri kita, maka kita tidak akan segan-segan meninggalkan sajadah. Kita tidak akan segan-segan meninggalkan tempat sujud kita. Bahkan saya tanya kepada kalian teman-teman, pernah gak kalian merasa kalau kalian meninggalkan waktu sholat kalian gelisah? Pasti pertanyaannya pernah. Dan itu masih aman teman-teman. Berarti Allah belum kunci mata hati kita.
Kalau masih ada rasa gelisah sebelum kita sholat, berarti hati kita belum Allah kunci. Tapi kalau Allah sudah mengunci hati kita, khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci hatinya. Wa ala sam'ihim wa absarihim, penglihatannya dan pendengarannya, tidak ada lagi nasihat yang bisa memberikan hidayahnya. Tidak ada lagi pertolongan yang masuk ke dalam jiwanya kecuali hidayah Allah. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka kembali buta, tuli dan bisu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Selanjutnya adalah penyaring hati, teman-teman. Untuk membedakan mana yang tulus dan mana yang palsu. Asik. Ya kan? Bisa membedakan nih mana yang tulus dan mana yang palsu. Ya kan? Bang. Yakin nih bang mau ngelamar adek. Udah siap nih. Siap apa nih dek? Biasa. Skincare tiap bulan lah. Jangan tiap bulan deh. Tiap minggu. Aman itu deh. Aman. Yakin. Setelah nikah. Ya Allah. Jadi mereka bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang palsu. Maksudnya apa teman-teman? Di sini ada kata kutip tulus dan yang palsu. Dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Contoh, ini hal yang tidak baik, maka tumbuh di dalam hatinya, jangan kalian dekati dan jangan kalian dengarkan. Misal, itu contoh. Ya, itu contoh. Ada lagi yang baik. Oh, ini perjalanan baik nih. Yuk, masuk. Allah aja. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di mana Allah tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang Engkau beri nikmat dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya. Di mana Allah berikan ridho kita. Di mana kita masuk tempat kajian nih. Kalian masuk kajian yang 20 orang ini semua adalah calon penghuni syurga. Di mana kalian ini semua sudah diberi ridho oleh Allah untuk masuk, untuk memahami, untuk belajar ta'lim. Ada di sini umurnya 20, 30, ada 40, 60. Ya, ini pasti ada yang Gen Z dan ada yang dewasa ya. Belajar tidak memikirkan tua ataupun muda, besar ataupun kecil. Wah, ini tim saya nih mengambil foto yang benar-benar Gen Z ya teman-teman. Lihat, tengok tuh fotonya ini monster tuyul. Apa ini? Tuyul. Apa? Buto hijau ini. Lain ya, itulah ya. Ini tim saya yang ngambil gambar-gambar yang keren-keren ini teman-teman. Karena saya minta, ini kan kajian Gen Z nih, jadi saya minta metodenya metode Gen Z. Baik, selanjutnya adalah hati yang gersang. Hati yang jauh dari Allah adalah penjara yang paling sempit bagi pemiliknya. Ini boleh jadi untuk kata-kata, status boleh. Boleh di SS teman-teman, boleh nih. Saya hapus dulu nih. Silakan di SS yang mau SS. Hati yang jauh dari Allah adalah penjara yang paling sempit bagi pemiliknya. Kalau hati kalian sudah jauh dari Allah, diri kalian sudah dijauhi dari Allah, maka itu adalah yang paling sempit dan tempat yang paling sempit di dalam dunia ini. Bahkan di dalam alam ini. Ketika zikir mulai hilang, maka ketenangan pun turut terbang dan dunia yang luas terasa menyesakkan. Ya kan? Ketika zikir yang kita ucapkan itu sudah tidak terasa, maka hilang. Ketika hilang, ketenangan pun itu akan terbang, akan sirna. Dan dunia pun mulai berdesakan. Di mana ujian-ujian yang Allah berikan tidak diterima. Ujian-ujian yang Allah berikan dianggap sebagai beban. Sedangkan Allah katakan, la yukallifallahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak membebani kalian. Itu adalah kesanggupan kalian. Ya, itu adalah kesanggupan kalian. Ya, ini fakta teman-teman. Di mana orang yang bermaksiat itu hatinya tidak ada ketenangan.
maka di sini adalah 0%. Nggak ada tuh 10%. Nggak ada. 5% deh Ustadz, ada gak? Nggak ada. Ya udah deh Ustadz, kalau nggak bisa 5%, 1% Ustadz, ada gak? Nggak ada. Orang yang bermaksiat dan melakukan dosa, Allah tidak akan berikan ketenangan di dalam hidupnya. Tidak akan Allah berikan ketenangan. Karena Allah akan berikan rasa sempit, rasa takif. Takif itu apa Ustadz? Takif itu di mana kolbu, di mana hati kita disempitkan oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi jangan pernah bermaksiat ya teman-teman. Ya, kalau kalian sudah bermaksiat teman-teman, maka akan Allah hilangkan rasa nikmat dalam ketaatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan semua itu Allah katakan, setiap anak Adam pasti banyak yang salah, dan sebaik-baik yang salah adalah orang yang bertaubat.